أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Alhamdulillah, rahmatnya pagi hari ini kita bisa hadir di Serambi ini. Insyaallah bersama-sama tolabul ilmi kuliah subuh sebagaimana mestinya. Mohon maaf sebelumnya karena saya agak terlambat. Barusan lebih diminta isi untuk kuliah subuh. Sebelumnya tidak ada wanita muda. Insyaallah. Yang penting alhamdulillah semua diberikan kesehatan dan keselamatan. Masih kuat semua. Jadi kok nampaknya baterainya sudah tinggal 5 menit. Artinya tinggal 5 volt. Kepada sayap-sayap mudah-mudahan tetap diberikan kekuatan sampai kita jam berapa ini biasanya? Jam berapa? Jam 6? Jam 6 sekarang jam? Sekarang jam 5.3 jam saja. Tadi cuma persiapan harus persiapan masuk kelas dan satu syukuran yang perlu kita ikrarkan dan kalimat sama-sama. Alhamdulillah. Salam dan salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Suri teladan kita yang jadi acuan kita dalam kehidupan kita sampai yang berkiamat. Baik, biar untuk kita baca tasbih. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa Baik, pada pagi hari ini kita akan mengkaji satu hadis pada kitab Arba'in Nawawi. Ini hadis yang ke-29. Kalau kalian punya bukunya bisa dibuka. Arba'in Nawawi hadis yang ke-29. Arba'in Nawawi itu kumpulan hadis Arba'in 40. Dari 40 hadis pilihan yang sudah dikumpulkan oleh. Nah, kita akan ambil salah satu hadis tersebut yang akan kita sampaikan pada pagi ini. Ini panjang sekali, hanya nanti akan kita ambil, tidak harus kita jelaskan sampai tuntas dulu. Baik, sebelumnya ini semuanya ingin masuk surga. Pengen ya? Ada yang gak ingin masuk surga? Semuanya ingin masuk surga. Atau ingin masuk neraka? Cita-cita pasti pengennya adalah naik masuk surga. Nah, bagaimana caranya untuk masuk surga? Nah, itu kan masalahnya. Bagaimana caranya masuk surga? Nah, pada hadis Arba'in Nawawi ini yang ke-29 ini disampaikan kan jalan surga. Jalan untuk menuju surga, untuk mendapatkan surga. Surga itu apa? Mawal jannah. Apa itu jannah? Ayo, ini kelas 1 sudah diberitahu, diajarkan apa itu jannah. Jannah itu ada di mana? Surga itu ada di mana?
Di alam sekarang atau alam nanti? Alam nanti ya. Tapi ada namanya surga dunia dan surga akhirat. Kita dapat informasi tentang surga itu dalam Al-Quran, bagaimana ketika Nabi kita, siapa itu? Nabi kita siapa itu? Nabi Adam. Bagaimana proses Nabi Adam diciptakan, kemudian bagaimana Nabi Adam kemudian menghuni awalnya di mana, dan istrinya siapa, dan proses selanjutnya bagaimana Nabi Adam itu keluar dari surga. Itu memberi informasi pada kita bahwa surga itu ada, dan kita sebenarnya adalah turunan Nabi Adam yang semestinya nantinya harapannya adalah kembali ke surga. Proses terjadinya Nabi Adam, kemudian ada di surga dan keluar dari surga sampai ke bumi, itu memberi harapan dan informasi bahwasanya surga itu betul-betul ada. Maka yakinlah. Nah sekarang agar bisa kembali ke surga, harapannya nanti adik-adik, ya, ini salah satu jalan kita belajar di pondok untuk menemukan jati diri kita mau kemana setelah kita hidup. Semua hidup itu kan nanti titik terakhirnya adalah kematian. Tapi kematian itu merupakan pintu untuk kehidupan selanjutnya atau terminal selanjutnya. Maka jangan berharap kalian punya cita-cita hidup panjang terus kamu mati. Tapi yakinlah justru kematian itu menjadi pintu awal kita akan memperoleh sesuatu yang akan dijanjikan itu, yaitu surga Allah. Bisa dipahami adik-adik? Jadi kematian itu harus menjadi hal yang buat kita senang. Mestinya jangan takut. Maka agar kita senang perlu dipersiapkan. Bagaimana mempersiapkan? Seperti ada di saat ini. Anak-anak sekalian yang belajar di pondok dengan tekun. Di sini diajari berbagai hal, kaitan pembentukan karakter, kaitan pembentukan diri, sampai pada akhirnya kalian harus mengerti dan ma'rifatun nafsi, dan akhirnya tahu mau kemana kalian setelah jadi pesantren dan setelah jadi guru baru. Tentunya kita semuanya mengharapkan adalah nanti bisa masuk surga. Nah, hadis An-Nawawi yang ke-29 ini disampaikan. An Mu'adz bin Jabal qala qultu ya Rasulullah akhbirni bi amali yudkhiluni al-jannata wa yubaiduni minan nari. Ini hadisnya cukup panjang, kan kita ambil setengahnya dulu. Qala laqad sa'alta an 'azimin wa innahu layasirun ala may yasarallahu alaihi ta'budullaha la tusriku bihi syai'a wa tuqimus sholata wa tu'tiz zakata wa tasumu ramadhana wa tahajjud baita. Ini saya baca keseluruhan dulu, nanti baru kita terjemahkan. Tsumma qala ala adulluka ala abwabil khair as-sawmu junnatun
Wa shadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'un nara. Wa sholatur rajuli fi jawfil lail thumma tala tatajafa junubuhum anil madaji hatta balagha ya'maluna thumma qala ala uhbiruka bi ra'sil amri wa mudihi wa dirwati sanami. Qultu ya Rasulullah. Qala ra'sul amril Islam wa amuduhu sholatu wa dirwatu sanamihil jihadu. Summa qala ala ukhbiruka bimalaki dzalika kulli. Faqultu bala ya Rasulullah. Fawada bilisanihi wa qala kuffa alaika hada, kuffa alaika hada, kuffa alaika hada. Rasul sambil mengangkat kakinya, tangannya, jarinya, kuffa alaika hada. Qultu ya Nabi Allah wa inna lam akhaduna bima natakallam bihi. Faqala sakilatka ummaka wal yakubbun nasa ala wujuhihim aw qala ala manakhirihim illa qasaidu alsinatihim. Banyak sekali ya. Baik, kita ambil yang depan dulu, baru nanti kalau cukup kita lanjutkan ke depan. Ini dari hadis dari Mu'ad bin Jabal. Qala berkata, qultu, apa qultu? Qala yaqul, qultu. Saya berkata, bertanya. Saya bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasul, ahbirni khobar, beritakan padaku. Ini adalah mutakallim, yang mutakallim. Beritakan kepadaku atau habarkan kepadaku. Bi amalin, mana amal? Mana amal? Perbuatan. Yudkhilni, daulah yadkhulu, yang membuatku masuk al-jannah, surga. Wa yubaiduni, dan menjauhkanku dari apa? Minan nar. Ini Mu'adz bertanya kepada Rasulullah tentang dua hal. Satu, bagaimana agar kita bisa masuk surga. Yang kedua, agar bisa jauhkan dari api neraka. Pengen teruskan ya? Pengen teruskan? Atau kita skip udah jam 6? Dan kita teruskan ya. Baik, Mu'adz bertanya kepada Rasulullah tentang dua hal. Ini pertanyaan yang sangat luar biasa. Cerdasnya Mu'adz ini. Pertanyaan sangat agung sekali. Kalau kita kan kalau tanya kadang bagaimana agar menjadi orang sukses, bagaimana kita agar sepertinya juga. Nah, tapi ini Mu'adz ini bertanya pada Rasulullah tentang satu hal yang agung. Karena dia bertanya jauh ke depan, ya, jauh ke depan. Dia sudah melintasi bagaimana setelah hidup ini mau kemana kan gitu bisa. Nah, orientasinya adalah bagaimana ya Rasulullah agar saya ini bisa masuk surga dan saya ini dijauhkan dari apa? Api neraka. Qala, Rasulullah kemudian bersabda, laqad sa'alta. Mana qad ini? Apa mana qad? Ada di
qad aflah, telah, sungguh. Ada kata la, ini ada kata-kata la, lam takid yang berarti ada lam kemudian masuk huruf qad itu dari sungguh, benar-benar kamu. Nah, salah apa salah? Salah yas'alu bertanya. Sungguh kamu bertanya. Wah, gitu ya. An azimin, tanah suatu yang sangat besar sekali. Karena ditanyakan ini nggak main-main ini. Bagaimana akan bisa masuk surga dan jauh dari api neraka. Dan insya Allah inilah yang akan menjadi orientasi kalian semuanya. Orang tua kalian dipondokkan apabila agar menemukan nanti jati diri, akhirnya nanti ini ujung-ujungnya. Bagaimana adik-adik kita semuanya masuk surga? Gak pengen masuk neraka. Kena api aja panasnya minta ampun, apalagi di neraka. Maka ini muat bertanya betul yang sangat agung sekali. Laqad salta an azim wa innahu la yasirun ala ma yasarullah alaih wa itu. Dan innahu sesungguhnya hal itu ya. Namun sebenarnya hal itu mudah atas orang yang diberikan apa ini? Kemudahan oleh Allah. Jadi Mu'ad ini bertanya suatu hal yang sangat agung, yang sangat besar sekali. Tapi Rasul mengatakan hal itu mudah bagi siapa yang diberikan kemudahan oleh Allah. Artinya apa? Manakala kita nanti akan melakukan hal-hal yang akan disampaikan Rasulullah itu, insya Allah kita nanti ada jaminan masuk surga. Tapi kembali lagi dikatakan kamu akan mendapat apa? Akan bertanya hal besar. Dan jawabannya oleh Rasulullah, manakala Allah membukakan pintu pada kamu, maka kamu akan dapat kemudahan untuk bisa masuk surga atau dijauhkan dari neraka. Nah, apa itu? Nah, ini syarat pertama. Syarat pertama agar kita nanti bisa masuk surga dan dijauhkan dari api neraka. Yang pertama, ta'budullaha la tusriku bihi syai'a. Abadaya budu apa? Abadaya budu menyembah. Ta'budu kamu menyembah. Nah, agar masuk surga yang pertama-tama menjadi syarat. Nah, gitu kata Rasulullah ya. Ta'budullah, kamu menyembah Allah SWT. Tapi nggak cukup itu. Ada syaratnya yang kemudian yang kedua. La tusrik bihi syai'an. Namun ketika menyembah Allah, jangan sekali-kali mensyirikkan Allah. Apa mensyirikkan Allah itu? Menduakan Allah. Kira-kira makna ibadah itu apa? Jadi syarat pertama kita harus iman pada Allah, yakin seyakin-yakinnya kalau Allah adalah Tuhan kita, Allah itu adalah yang kita sembah, Allah itu segala untuk kita sembah. Ada misalnya tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma. Kita yakini betul. Tidak boleh sedikitpun kita syirik pada Allah. Syirik dalam keyakinan
maupun syirik dalam amal perbuatan. Syirik dalam keyakinan yaitu ada di semuanya harus meyakini betul. Tidak boleh ragu sedikit pun bahwa sang Khalik kita, sang pencipta kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita juga nggak boleh di sini mendua dalam amal. Mendua dalam amal gimana? Satu sisi kita menjalankan perintah, tapi sisi lain kita menjalankan perintah yang menjalankan sesuatu yang tidak diperintahkan Allah. Ada nggak kira-kira? Kelihatannya kita seolah itu melakukan suatu perbuatan kepatuhan, tapi sebenarnya kita itu syirik, menduakan Allah. Nah ini nanti ada kaitan dengan masalah niat dalam berbuat. Semua amal perbuatan kita itu akan bisa nilai ibadah manakala diniatkan lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh kita niat melakukan sesuatu itu karena sesuatu yang bukan billah. Nah, kalau nanti ada melakukan suatu perbuatan yang itu tidak dari Ta'ala, maka dalam Islam namanya ibadah itu amal tidak ibadah, tapi masih bercampur dengan antara lillahi ta'ala dengan perbuatan yang lain. Nah itu disebut syirik. Contohnya apa kira-kira? Contohnya apa kira-kira? Perbuatan yang kita tuh sisi lain tunduk, tapi tanpa kita sadari sebenarnya kita melakukan suatu hal yang tidak diberikan Islam, diberikan Allah. Ketika kita melakukan suatu kegiatan dalam diri kita ini belum tulus ikhlas untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang syirik itu ibaratnya adalah semut hitam, semutnya hitam, kemudian berjalan di batu hitam, dan batunya malam lagi. Sudah hitam warnanya, berjalan di atas batu hitam di malam hari. Kira-kira kelihatan tidak semut tadi? Kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Nah itulah gambaran syirik. Terkadang syirik itu ada satu yang membuat perbuatan yang seolah-olah ibadah, tapi kadang itu ada kesirikan dalam diri kita. Namanya syirik asghar, yang kecil. Nah, agar kita nanti masuk surga, ini syarat pertama, ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Kamu menyembah Allah, namun tidak boleh sedikit pun mensyirikinya, menduakan. Nah, kembali pada niat tadi. Maka sebuah perbuatan apapun ini harus dikembalikan pada niat kepada Allah untuk lillahi ta'ala. Insya Allah perbuatan-perbuatan kebajikan itu kalau nanti ada dasar lillahi ta'ala untuk pengabdian pada Allah SWT akan menjadi nilai ibadah, dan itu nanti bisa menghantarkan kita menuju pintu surga Allah. Apapun amalnya, asal amalnya kebajikan. Nah ini syarat pertama berat sekali. Ini kaitan tauhid. Nanti dari syarat pertama ini nanti akan muncul pintu yang lain yang bisa kita masuk surga. Tapi ini awal ini dulu. Awal ini dulu. Dan ada dulu di kelas 1 sudah diajarkan oleh Bapak Ibu guru tentang tauhid. Ada materi usuluddin, ada materi akidah
semuanya bagaimana kita itu memurnikan kepercayaan kita hanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sudah yakin pada Allah Ta'ala, maka implementasinya bagaimana kemudian seluruh amal perbuatan kita niatkan lillahi ta'ala. Nah, maka nanti bagaimana amal-amal itu jangan sampai tercampuri dengan hal-hal yang bersifat. Ini pengantarnya dulu, pengantar. Wah, ini udah jam 6:01. Kita koma dulu, gitu ya. Apa tadi syaratnya untuk masuk surga? Menyembah Allah, tidak boleh mensekutukannya dengan sesuatu. Nah, ini nanti kita kasih nih, ya lebih jauh nih. Ini pengantar dulu. Dulu. Berarti kemungkinan saya dapat jadwal bisa jadi 4 kali atau mungkin 3 kali. Kalau saya belum dapat informasi itu, insya Allah nanti kita kaji hadis ini. Mudah-mudahan dengan kita kasih hadis ini saja, itu insya Allah di bulan puasa ini mudah-mudahan bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga mari sedikit demi sedikit lillah dan lillah yang menjadi tujuan kita, sehingga amal apa yang kita lakukan di dunia ini, kalian di pesantren ini dan seterusnya di barangkali di masyarakat itu betul bisa membuahkan hasil seperti apa yang ditanyakan oleh Mu'adz bin Jabal. Pengen masuk surga, salahnya pertama ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Nah, bagaimana ta'budullaha wa la tusyriku syai'an? Insyaallah nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan minggu depan kalau ada jadwal saya. Mohon maaf karena memang ketidaktahuan kami kalau pagi ini kami harus mengisi kuliah subuh. Subhanallah. Fadilah dari sholat suruhnya karena rahmat Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.